Waktu bisa terasa berjalan begitu cepat. 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Tak terasa ternyata Anda telah bekerja panjang sebagai staf di salah satu firma arsitek. Tapi jangan sampai Anda termasuk arsitek yang merugi hanya karena Anda terlena dengan rutinitas kantor hingga melewatkan beberapa hal ini. Yang pertama adalah menimba ilmu baru dari internal firma. Berjuanglah untuk tidak malas-malasan, untuk tidak ngantuan saat mengikuti rapat antar bagian atau antar departemen. Di situ sebetulnya banyak potensi pengetahuan baru, potensi cara pandang dari banyak orang. Memang terkadang membosankan karena kita merasa itu bukan bidang kita, merasa itu bukan tugas kita. Tapi yakinlah ada mutiara terpendam dalam meeting-meeting internal. Berikutnya adalah menimba ilmu baru dari eksternal firma. Mungkin ada pikiran dalam tanda petik, wah waktu liburan kita bisa melayang. Untuk mengobatinya, anggap sebagai investasi ilmu. Belum tentu semua masalah bisa diselesaikan hanya mengandalkan sumber daya internal firma. Pasti dong butuh penyegaran dan vitamin, skill, dan pengetahuan yang relevan. Dan Anda bisa mengajukan pelatihan ke perusahaan. Tentu ini bisa disetujui, bisa juga tidak. Di situ juga ada pembelajaran untuk Anda membuat proposal yang semenarik mungkin ke atasan, agar pengajuan pelatihan bisa diterima. Keuntungannya, Anda tidak perlu membayar sendiri mengikuti kelas-kelas pelatihan yang terkadang tidak murah. Berikutnya adalah mendapatkan mentor yang pas. Harusnya mentor terbaik di perusahaan itu adalah pimpinan tertinggi dari perusahaan. Tapi jika jenjang atau level di firma itu tangganya begitu banyak, kamu bisa melirik dan pilih pada level supervisor atau manajer. Lihat-lihat juga karakter mereka, apakah mereka suka berbagi ilmu atau tidak. Cobalah minta waktu dengan senior yang kamu ingin perdalam ilmunya setelah jam kantor, atau mungkin pada saat jam istirahat makan siang. Nah, ketika kita meminta waktu itu, tentunya kita yang harus mengikuti kapan senior itu bisa lebih rileks untuk mentoring kita. Berikutnya adalah mendapatkan mitra yang cocok. Gunakan hari libur, meski ini tidak harus seminggu sekali. Anda bisa schedule 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali untuk mengajak atau bahkan raktir makan. Minimal silaturahmi ke rumah senior, rekan kerja, subkontraktor, atau vendor. Mereka ini pasti akan Anda butuhkan saat Anda menangani proyek-proyek sendiri ke depannya. Berikutnya adalah mempelajari sistem dan alur kerja firma. Ini saya pikir atau saya rasa wajib Anda lakukan jika Anda punya cita-cita minimal ingin bisa buka juga firma arsitek seperti tempat Anda bekerja. Bagaimana tahapan-tahapan kerja desain, bagaimana cara mengelola bekerja secara simultan dengan proyek yang banyak tapi jalannya barengan. Kemudian, kamu juga harus mempelajari dan mencatat kendala-kendala operasionalnya. Setelah kamu bisa melihat gambaran besar dari alur yang ada, coba amati kendala apa saja yang terjadi di studio atau di lapangan. Dan apa yang diprediksi bisa terjadi atau tak terprediksi. Bagaimana mereka menghandling komplain dari customer. Bagaimana mereka menagih piutang yang seret misalnya. Berikutnya adalah Anda perlu mempelajari best practice cara firma menyelesaikan masalah. Catat juga praktek-praktek terbaik mereka dan juga kegagalan-kegagalan mereka, cara mereka keluar dari kesalahan atau kegagalan, bagaimana cara mereka berusaha bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Setelahnya, kali-kali seakan coba latih pikiran Anda jika Anda adalah pimpinan dari firma arsitek itu. Apa yang akan dan mesti Anda lakukan agar firma itu makin maju dan minimal survive.